Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau persahabatan yang tulus itu makin susah ditemuin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal ide hubungan yang murni, yang nggak didasari sama untung rugi. Yuk, kita mulai. Kita langsung mulai dengan pertanyaan yang lumayan nusuk ya. Di dunia yang serba cepat ini, sering banget kita tanpa sadar nanya ke diri sendiri. Aku dapat apa ya dari pertemanan ini? Pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua pembahasan kita kali ini. Oke, pertama-tama kita bakal lihat gimana konsep persahabatan itu seringkali jadi aneh di dunia kita yang sekarang yang serba transaksional, di mana setiap interaksi itu seolah-olah punya label harga. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kita jadi terbiasa ngelihat hubungan kayak semacam transaksi. Kalau untung, ya kita lanjutin. Kalau enggak, ya kita tinggalin gitu aja. Inilah mentalitas untung rugi yang tanpa sadar nyelip masuk ke lingkaran pertemanan kita. Dan coba lihat apa yang terjadi. Persahabatan yang kayak gini tuh rapuh banget, persis kayak rumah kartu. Fondasinya goyang. Begitu keuntungannya menipis atau pas kita diminta buat berkorban dikit aja, hubungan itu udah pasti ambruk. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Yuk kita geser pembahasannya. Kita akan ngomongin soal fondasi yang sesungguhnya dari sebuah persahabatan yang tulus dan awet. Nah, ini dia definisinya. Jelas banget kan bedanya sama model transaksional yang tadi? Persahabatan sejati itu akarnya bukan di apa yang bisa kamu kasih ke aku, tapi murni dari kasih dan ketulusan. Pertanyaan di slide ini benar-benar nunjukin perubahan pola pikir yang paling dasar. Ini tuh pergeseran dari yang tadinya egois jadi peduli sama orang lain. Dari yang fokusnya ke diri sendiri jadi fokus ke kebaikan sahabat kita. Nah inilah ujian yang sebenarnya dari sebuah persahabatan. Sekarang, yuk kita bandingin langsung head to head antara dua kekuatan yang saling berlawanan dalam sebuah hubungan. Antara nyari untung dan rela berkorban. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, persahabatan yang cari untung itu selalu nanya, aku dapat apa nih? Hubungan kayak gini tuh gampang retak dan penuh syarat. Nah, di sisi lain, persahabatan yang tulus itu nanya, aku bisa kasih apa ya? Justru hubungan inilah yang makin kuat waktu kena masalah, soalnya nggak ada syarat apa-apa. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Ketika kita mulai ngitung-ngitung untung rugi dalam sebuah pertemanan, di saat itu juga kita lagi meracuni inti dari hubungan itu. Itu bukan lagi persahabatan, tapi udah kayak kemitraan bisnis. Dan ini nih, konsekuensi yang ngeri banget. Nilai-nilai penting kayak jujur, setia, dan kasih sayang jadi kehilangan artinya. Semuanya jadi kayak barang dagangan, cuma alat buat mencapai tujuan pribadi. Hubungannya jadi kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi, di mana dong kita bisa nemuin contoh paling sempurna dari persahabatan tanpa pamrih ini? Ada satu contoh yang luar biasa kuat yang datang dari sebuah ajaran yang luhur. Yuk kita lihat. Inilah puncaknya, sebuah teladan dari Yesus. Dia sama sekali nggak mencari keuntungan dari sahabat-sahabatnya. Malah sebaliknya, dia memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Inilah yang dianggap sebagai standar tertinggi dari sebuah persahabatan yang sejati. Jadi, kalau ada satu kalimat aja yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Persahabatan sejati itu soal memberi, bukan mengambil. Arahnya itu selalu keluar, bukan ke dalam diri kita sendiri. Nah, setelah kita paham konsepnya, sekarang waktunya buat introspeksi diri. Yuk, kita coba arahkan cermin ini ke diri kita masing-masing. Ini ironis banget kan? Kita semua pengen punya teman yang tulus, yang setia, tapi seberapa sering sih kita nanya ke diri sendiri, apa aku udah jadi teman yang seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungin dengan jujur. Di balik semua interaksi kita sama teman, ada agenda tersembunyi nggak ya? Apa kita benar-benar tulus pengen yang terbaik buat sahabat kita, tanpa ada embel-embel lain? Ini pertanyaan lanjutan yang lebih tajam lagi. Apakah kita cuma muncul pas teman kita lagi sukses, atau pas kita lagi butuh sesuatu, atau kita juga ada di sana pas mereka lagi di titik terendah, pas mereka lagi nggak punya apa-apa buat ditawarin ke kita? Oke, jadi gimana cara kita nerapin ini? Ada 3 langkah praktis. Pertama, periksa motivasi kita. Sebelum ketemu temen, coba tanya ke diri sendiri, niatku apa ya? Kedua, berani buat sayang sama orang tanpa pamrih. Artinya, kita kasih waktu atau perhatian tanpa ngarep dibales. Dan ketiga, bangun hubungan di atas fondasi kasih. Maksudnya, kita secara sadar milih buat mentingin kebaikan sahabat kita, meneladani pengorbanan tanpa batas.
Dan kita tutup pembahasan kita dengan kutipan yang indah ini ngerangkum semuanya. Yuk, kita ubah fokus kita dari mendapatkan jadi mengasihi. Karena pada akhirnya persahabatan yang sejati itu ngebebasin kita dari hitung-hitungan untung rugi dan justru membawa kita ke sukacita karena bisa memberi dengan tulus. Terima kasih sudah menyimak.